Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali pada kesempatan pagi hari yang mulia ini kita akan membaca satu hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan dengan lafaz yang lain oleh Imam Ibnu Majah, dan ini adalah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa bari'un minal kibri wal ghululi wad daini dakhala al jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan terbebas dari sifat kesombongan, dari ghulul, dari berbuat curang, melakukan korupsi dan yang lainnya, wad dain, dan hutang, dakhala al jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dalam lafaz Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan, "Man faraqa ar-ruhul jasad, man faraqa ar-ruhul jasad." Barang siapa yang berpisah ruh dengan jasadnya, wa huwa bari'un min thalath, sedangkan dia terbebas dari 3 urusan, dakhalal jannah, maka ia pasti akan masuk ke dalam surga. Minal kibri wal ghululi wad dain, dari sifat kesombongan, dari sifat khianat, korupsi dan yang lainnya, wad-dain, serta hutang. Hadis yang mulia ini, ikhwatul iman, menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, bayyana lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-a'mal al-fadilah allati tudkhilul jannah bi rahmatillah, kama azhara al-a'mal as-sayyi'ah allati tahjubu 'anil jannah, wa tilka allati turdi fin nar liyakunul muslim ala basiratin min amrih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara-perkara yang indah yang mengantarkan menuju surga Allah azza wa jalla, sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan dan menerangkan amalan-amalan yang menghalangi seseorang dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan yang dapat menyemplungkan seorang ke dalam neraka, ya, adalah 3 perkara ini, sehingga seorang muslim ala basiratin min amrih, dia memiliki ilmu tentangnya, yaitu masalah kesombongan, masalah khianat, kemudian masalah, ya, hutang. Faedah yang selanjutnya, bahwasanya kata Syekh, wahwa bari'un min thalath, dia terbebas dari 3 perkara, ay wahwa khalin wa lam yaqa' fi ihda hadhil khisal, dia terbebas, tidak terjatuh di antara satu dari 3 sifat ini. Au anna man waqa'a fiha thumma taba anha wa radda al-huquqa li ashabiha dakhala al-jannah, atau orang yang sudah terjatuh namun dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian faedah yang selanjutnya, al-kibr wa huwa batarul haqqi wa ghamtun nas, sifat kesombongan sebagaimana yang kita ketahui, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini kesombongan yang sebenarnya, bukan kesombongan yang kaitannya seperti orang memberikan penghukuman kepada orang yang mengatakan, Anda adalah orang yang sombong, Anda terlalu sering memakai pakaian yang bagus dan bergaya bagus. Bukan itu yang dimaksudkan dengan kesombongan. Kesombongan yang sesungguhnya adalah batarul haq, menolak kebenaran. Barang siapa yang menolak kebenaran, pasti dia adalah orang yang sombong, meskipun dia tawadhu di antara manusia. Orang-orang yang menolak dalil setelah dalil itu jelas kepada dia, orang-orang yang menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah azza wa jalla,
maka mereka adalah orang-orang yang pasti sombong. Meskipun dia dihukumi manusia yang paling tawadhu di antara manusia. Bentuk yang kedua adalah ghamtun nas, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Ini dua definisi sombong yang telah jelas didefinisikan oleh Nabi SAW. Kesombongan yang paling besar, kesombongan yang paling berbahaya adalah jenis yang pertama, yaitu orang-orang yang menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah ghulul. Ghulul, para ulama meletakkan definisi, di antaranya adalah al-khiyanah, asluhul khiyanah. Asal muasalnya adalah perkara khianat. Itu dinamakan ghulul. Kemudian istilah ini juga digunakan di awal-awal mula Islam sebagai, atau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai masuriqa wa ukhidha minal ghanimah qabla an tuqsam, yaitu sesuatu yang diambil, yang dicuri dari harta rampasan perang sebelum dibagikan. Itu dinamakan ghulul. Dan sekarang istilah yang berlaku itu adalah khianat. Ya, orang yang bekerja, ya, diambil duit perusahaannya misalkan. Ya, orang yang korupsi mengambil harta negara misalkan, ini termasuk apa? Termasuk ghulul. Kemudian perkara yang terakhir adalah ad-dain. Sedangkan ad-dain ini disebutkan oleh para ulama an ya'khudha malal ghairi ala wajhil hajah. Dia mengambil harta orang lain dengan atas dasar hajat dan keridhaannya. Orang hutang kan ridha apa tidak? Ya, atas keridhaannya dan dia butuh. Summa yamutu qabla an yaqdihahu. Kemudian dia meninggal dunia sebelum membayarnya. Ini yang terkena ancaman dalam hadis ini. Kemudian sebagian para ulama mengatakan, inna hadza muqayyadun 'ala man qadara 'ala al-qada'i wa khalafa fil wafa'i bih. Hadis ini ancaman bagi orang yang mampu untuk membayar, ya. Dia mampu untuk membayar, namun dia sengaja untuk tidak membayarnya. Berarti yang kita pahami, orang yang memang tidak sanggup untuk membayar, dia tidak termasuk dalam hadis ini. Wallahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.